Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di praktikum yang kelima, minggu kelima. Kita di sini akan membahas mengenai regresi logistik. Sebagai pendahuluan, ini ada beberapa package yang akan digunakan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua package ini penting dan perlu ya. Ada package-package yang hanya sebagai sebagai tampilan aja, seperti Broom ini untuk merapikan tampilan data. Kemudian grid untuk kita kan pakai fungsi arrange untuk menampilkan pot supaya bagus ya kanan kiri, kita pakai grid. Tapi ini fungsi yang sebenarnya tidak terlalu penting di sini. Tapi ada fungsi-fungsi yang harus kita pakai seperti ISLR karena dia adalah sumber datasetnya, atau information value kita buat byte or ROC-nya dan lain-lain. Di first ini ya memang sering kita pakai ya. Kemudian jangan lupa package-nya yang belum Anda install bisa Anda install terlebih dahulu. Namun jika Anda sudah install beberapa dari sini, misalkan TD First, Anda bisa hapus saja dari sini, tidak usah diinstal ulang semua. Anda bisa menggunakan sintaks ini untuk load package tersebut. Sebenarnya tidak perlu load keseluruhan package. Anda bisa menggunakan sintaks nama package dua kali nama fungsinya. Namun kadang-kadang yang seperti ini perlu kita lakukan karena ada fungsi yang bisa jadi merupakan bagian dari dua package. Misalkan fungsi confusion matrix itu tidak hanya di ISLR, tidak hanya di caret, ada juga yang di fungsi lain, sehingga Anda harus mendefinisikan package-nya apa, fungsinya apa. Kalau tidak bisa muncul pesan error. Data yang digunakan dalam praktikum ini ada dua, yaitu default dataset yang berasal dari package ISLR, kemudian landing club dataset. Seperti ini tambahan sama seperti kemarin, hanya sebagai tampilan saja. Default dataset ini terdiri, ini Anda bisa memanggilnya dengan ini. Jika Anda sudah load library ISLR, Anda bisa menggunakan help untuk melihat apa sih sebenarnya dari data default itu. Di sini deskripsinya ini adalah data simulasi dari 10.000 baris, 10.000 customer, yang tujuannya memprediksi apakah seorang customer itu default on their credit card, gagal bayar ya. Nah, ini ada 4 variabel: default, student, balance, income. Dulu waktu saya sebagai peserta praktikum bikin bingung dalam sintaksnya adalah di sini tuh nama package, nama datanya adalah default, D besar, dan di dalamnya itu ada variabel default dengan D kecil. Ini beda ya, ini nama data frame-nya, ini adalah nama variabel dalam data frame. Jadi nanti perlu diperhatikan D besar apa D kecil. Default ini biner, yes no. Student juga biner, yes no. Balance ini adalah tagihannya, jumlah tagihan. Kemudian income ini adalah pendapatan dari customer. Untuk melihatnya Anda bisa pakai glimpse dari dplgr yang bagian dari TD First dengan sintak ini. Ini yang dilihat default D besar ya, data frame. Nah, ini ada 10.000 baris, ada 4 kolom. Datanya kurang lebih seperti ini. Jika ingin mengetahui sebaran kecenderungan pola hubungan, Anda bisa pakai sintak-sintak ini, summary misalkan. Ini kelihatan bahwa dari yang default, yang dari 10.000 itu yang gagal bayar itu ada 333 saja. Kemudian jumlah siswa siswa itu ada 2.944. Ini untuk balance and income dia berupa continue ya. Ini default dan student kategori. Di sini dapat lihat bahwa ini adalah unbalanced, tidak seimbang, tapi itu tidak akan dibahas di sini. Ini plot histogram. Selanjutnya ya, ini plot histogram. Plot histogram itu dari package Data Explorer. Dia histogram, jika dimasukkan ini data frame-nya, dia otomatis hanya akan menampilkan histogram dari peubah yang bersifat numerik. Sementara kalau plot bar, dia akan menampilkan peubah dengan tipe kategorik. Kategoriknya tadi kan default sama student, dia kecil ya. Kemudian kalau yang histogram ini default, D-nya besar, yang ditampilkan adalah balance dan income, yaitu perubahan numeriknya. Anda bisa juga melihat pola hubungan antara perubahan numerik dan kategorik, duanya secara sekaligus dengan plot box plot. Ini ada balance dan income dibandingkan dengan
default, dengan variabel default ya. Ini kadang dulu saya sempat bingung. Default dan default ini kan data frame-nya, sementara ini adalah variabel di dalam data frame. Output di atas memperlihatkan bahwa median pendapatan antar nasabah yang memiliki kredit macet, yes, atau tidak, cenderung mirip. Median pendapatan income-nya mirip ini. Sebaliknya, terdapat perbedaan jumlah tagihan kartu kredit pada nasabah dengan kredit macet dan tidak. Ini kan balance tagihannya beda antara yang dia kredit macet, yes, dan tidak kredit macet, no. Pada kasus ini, orang yang memiliki tagihan lebih banyak cenderung lebih mengalami kredit macet. Ini coba dilihat lagi, kita bandingkan student dengan balance. Nah, di sini kita pisahkan antara student yang yes, yang dia itu adalah mahasiswa, dan yang no. Dapat dilihat sini. Masih sama ya bentuknya. Kemudian ini jika dibandingkan antar student dengan income. Bentuknya masih sama, pendapatannya cenderung mirip. Oke, sekarang kita ke modelnya. Untuk awal ilustrasi akan diperlihatkan pemodelan regresi logistik dengan menggunakan satu peubah penjelas terlebih dahulu. Ini hanya digunakan satu peubah penjelas, yaitu balance saja. Tadi kan ada default, ada balance, ada income, dan ada student. Studentnya binary yes no. Di sini kita akan gunakan balance saja. Ini default balance, dari datasetnya default, family-nya binomial karena dia memang binomial, respon Y-nya defaultnya kan yes no. Di sini dapat kita lihat koefisiennya di sini, p-value-nya nyata ya, intercept-nya nyata, balance-nya nyata, p-value kurang dari alpha 5%. Kalau kita pakai alpha 5%. Kemudian di sini ada dilihat number of user scoring iteration. Sebagaimana dijelaskan di kuliah, di sini pendugaan koefisien dari regresi logistik itu bukan closed form. Dia harus menggunakan iterasi. Di sini ada terlihat jumlah iterasinya. Di sini kalau misalkan kita lihat dugaannya ya, bentuk dugaannya. Jadi ini. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk ini, model fit-nya, bagaimana balance peluang satu balance, ya apakah dia termasuk ke 1 atau ke 0. Dia bentuknya kurvanya berbentuk S. Kemudian untuk koefisien, kita bisa mengekstrak koefisiennya dengan cara seperti ini. Reclog ini adalah nama objek GLM-nya di atas, di sini. Reclog ini ya, reclog. Nama objeknya kita ambil koefisien di dalamnya, maka kita dapat intercept-nya berapa, balance-nya berapa. Sebenarnya itu udah keluar di sini. Tapi untuk memudahkan analisis berikutnya, Anda bisa mengekstraknya dengan begini. Seperti yang telah dibahas pada kelas perkuliahan, hasil beta 1 sama dengan 0,005 positif, berarti membesarnya tagihan akan meningkatnya peluang gagal bayar. Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepat lagi, peningkatan 1 unit tagihan dolar berhubungan dengan meningkatnya log odds gagal bayar sebesar 0,0055 unit. Untuk memudahkan interpretasi, sering digunakan rasio odds, yaitu rasio antara dua odds. Nah, di sini digunakan ini kita pakai eksponensial karena sebenarnya persamaan regresi logistik adalah eksponen ya. Nah, dilihat bahwa nilai rasio odd balance ini 1,00551. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat $1, maka kemungkinan kejadian kredit macet meningkat sebesar 1,00551 kali dibandingkan tagihannya tetap. Nah, ini digunakan untuk melihat confidence interval dari koefisien. Nah, di sini bagaimana kita kalau mau memprediksi peluang kredit macet? Jika besarnya tagihan seseorang adalah $1.000.
di sini digunakan adalah fungsi predict. Ini nama objek dari model yang kita di atas. Kemudian ini adalah data yang kita masukkan baru. Bentuknya selalu data frame. Nah, type-nya respon. Respon ini jadi bentuknya adalah peluang. Di sini ketika nilainya tagihannya adalah $1.000, maka dia diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,5% ya, 0,005. Nanti teman-teman bisa juga memasukkannya ini bentuknya misalkan 1.000, 2.000, 3.000 atau mungkin dalam bentuk nggak cuma satu ya, bisa bentuk data frame sekaligus banyak. Nah, ini kita coba kalau yang kedua masih pakai satu peubah yaitu hanya student. Ini data default gagal bayar variabel dengan judul dengan student. Nah, ini defaultnya ini adalah data frame-nya family binomial. Nah, di sini sama seperti tadi, dapat kita lihat bahwa student yes itu memang berpengaruh nyata. Di sini iterasinya 6 kali. Nah, di sini kita dapat kita prediksi karena nilai student itu kan cuma ada 2 ya, beda dengan tagihan, balance atau income itu kan karena dia berubah continue, numerik nilainya banyak. Sementara kalau yang ubah student itu cuma ada 2 nilainya, yaitu yes atau no. Di sini bisa bandingkan bahwasanya yes, maka peluangnya adalah 0,04. Sementara jika no, peluangnya adalah 0,02. Ada berbeda ya. Oke, selanjutnya kita pakai semua data di situ. Jadi responnya default, kemudian kita pakai status studentnya itu, balance-nya, tagihan, kemudian income atau pendapatan, kita pakai semuanya. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang menarik ya. Ini nyata semua kecuali income-nya. Ini income tidak nyata. Perlu diperhatikan bahwa pola pengaruh peubah penjelas tidak sama seperti dihasilkan model sebelumnya. Di sini student yes bernilai negatif 0,6. Sementara sebelumnya di sini bernilai 0,4 positif. 0,6 ke 0,4 itu cukup jauh sebenarnya. Nah, perlu berhati-hati ketika melakukan pemodelan. Kadang ada interaksi antara satu peubah dengan peubah yang lain. Kemudian di sini model evaluation. Jadi kalau di regresi linear sederhana kita kenal R-square. Nah, di sini kita kenal CO2R. Dia pakai dari fungsi PR2 dari package PSCL. Nah, ini McFadden ini ada opsinya. Nah, ini kita lihat dari yang regresi pertama tadi. Dia CO2R skornya 0,45. Di sini jika hanya pakai student backlog 2 0,04 ya, 0,004. Kemudian ini kalau misalkan dia pakai semuanya 0,46. Itu untuk default dataset. Kemudian untuk yang landing group dataset ini digunakan dari sini, ini dari Dropbox. Perlu diingat bahwasanya kalau akses data ke R itu menggunakan forward slash yang ini, atau bisa juga menggunakan 2 backward slash. Ini kan kita tahu forward slash itu yang dekat tombol shift, kemudian yang backward slash itu yang di sebelah di atasnya tombol enter kalau di komputer. Di sini ada beberapa variabel ya dari dataset ini, landing data clock yang kita masukkan sebagai objek loan. Di sini ada good, menunjukkan indikator apakah pinjaman tersebut baik atau buruk. Vico, di mana adalah credit scoring, di mana skor yang lebih tinggi lebih baik. Peubah DTI menunjukkan rasio debt to income. Loan amount menunjukkan jumlah pinjaman. Peubah income menunjukkan pendapatan. Sebagai catatan di sini ada NA, di mana sumber pendapatan tidak terverifikasi. Bisa dilihat di sini. Ini ada juga purpose, tujuan untuk peminjamannya. Ini Vico, DTI, loan amount, income.
Nah, di sini perlu dilihat bahwasanya ini good ini bentuknya karakter ya. Padahal kalau kita untuk analisis binary kita perlu bentuknya adalah faktor. Di sini kita ubah dulu di sini. Sehingga bentuknya ada faktor. Ini faktor. Ini as faktor. Jadi ini memanggil peubah good dari data frame loan diubah jadi faktor, disimpan pada data frame loan dengan nama peubah good. Jadi menimpa yang sebelumnya. Jadi bisa kita lihat faktor. Purpose-nya nggak masalah jika masih tetap karakter. Di sini bentuknya karakter ya di atas, di bawah sudah menjadi faktor. Untuk kepentingan prediksi, nah di modeling kan kita tujuan kita analisis tujuan kita tuh kadang ada dua, yaitu membuat model atau untuk prediksi. Kalau di atas tadi kita gunakan default dataset itu untuk modeling. Sekarang kita coba yang landing club ini sebagai prediksi. Kalau prediksi datanya kita bagi menjadi dua, yaitu data train dan data test. Perlu diingat bahwasanya ada beberapa fungsi itu seperti sampel itu menggunakan randomisasi. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan set tertentu, antar running itu bisa beda hasilnya. Dengan sintak ini kan memasukkan datanya dibagi jadi dua, yaitu 0,8 dan 0,2 sebagai sampel. Nah, sampelnya itu indeks yang isinya true dan false. Nah, kemudian membagi duanya dengan loan, dimasukkan indeks true false-nya, maka 80% akan masuk sebagai trend, 20% sisanya dari 80% ya 20%, 20% akan masuk sebagai test. Trend ini untuk membentuk model, test itu untuk menguji model yang telah dibuat. Di sini langsung digunakan ya datanya, Vigo, DTI, loan amount, and purpose. Nah, di sini data yang digunakan adalah data train, bukan data loan, yaitu keseluruhan data atau data test, tapi data train ya. Summary-nya seperti ini. Kita lihat di sini, di purpose-nya masing-masing keluar. Nah, iterasi. Nah, untuk evaluasi model, di sini kita digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dari data tes ke model yang sudah dibuat oleh data train. Nah, dibandingkan dua hal itu. Di sini pertama kita prediksi dulu, masukkan sebagai test spread. Ini adalah logit, ini adalah model yang kita bentuk di atas. Di sini logit. Kemudian tes ini adalah sumber datasetnya. Datanya tes. Kemudian tip yang keluar adalah respon. Jadi keluar ada probability, peluang. Nah, probability-nya itu akan jadi good or bad. Kita tentukan sendiri di sini berapa. Di sini kita tentukan bahwasanya nilai prediksi, probability prediksinya itu lebih dari 80%, jadi good, sisanya menjadi bad. Ini bisa teman-teman atur sendiri. Secara default kalau teman-teman ini apa ya? Ada satu opsi lain yang jadi dia otomatis bentuknya good bad 1 0 gitu. Tapi secara default dia nilainya adalah 0,5. Nah, di sini good bad ini dijadikan kan bentuknya masih good bad, ini masih bentuk karakter ya di sini. Dia dijadikan faktor. Maka di sini teman-teman kita sudah jadi faktor, teman-teman bisa memasukkan ke ini contribution matrix. Nah, contribution matrix ini kita ambil yang dari package caret ya, caret. Di sini digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dan yang sebenarnya. Karena data tes ini itu berasal dari data loan yang kita bagi dua, di mana data loan yang kita bagi dua ini tentu saja sudah ada nilai good-nya apa, nilai good-nya sudah ada isinya. Jadi kita bisa bandingkan hasil prediksinya dengan data yang ada, di mana di sini ditetapkan bahwa yang positif adalah good. Di sini kita bisa lihat bahwasanya akurasinya berapa, sensitivity-nya berapa, specificity-nya berapa. Nah, sensitivity ini sebentar di mana ini? Sensitivity adalah true positive rate. Berapa sih yang benar-benar good, aslinya good dan diprediksi sebagai good? Ada 5.948. Kemudian itu ada specificity. Specificity itu adalah true negative rate, yaitu berapa sih yang
sebenarnya itu bad dan benar-benar diduga sebagai bad. Nah, ini sebenarnya boomnya Didi ini untuk menampilkan, merapikan aja tampilan ini. Oke. Ada juga yang ROC curve, yaitu receiver operating characteristic, untuk melihat persentase true positif saat cut off-nya berapa. Ini cut off-nya berapa. Model yang baik akan memperlihatkan kurva yang lebih curam, artinya true positive rate meningkat lebih cepat dibandingkan false positive rate ketika cut off menurun. Dengan kata lain, singkat kata, kalau nilainya ini lebih besar, maka kemampuan prediksi model kita lebih baik. Ini berarti kalau misalkan 1 ya berarti prediksinya tepat semua. Yang good benar, yang semuanya, yang data aslinya good jadi good, yang semua data aslinya bad diprediksi oleh model kita sebagai bad. Tapi itu sangat jarang terjadi. Nah, ini plot ROC, ini dari package information value ya. Dia membandingkan antara yang tes hasil good sebagai good dan hasil prediksinya. Oke, demikian untuk pertemuan kelima. Untuk tugas di pertemuan 5 ini akan kita bahas nanti di sesi meeting online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.